Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi ada info terbaru, yaitu siap-siap karena pendaftaran calon penerimaan anggota Polri di tahun 2021 ini akan segera dibuka. Dan di situ ada sistem baru. Jadi bagi teman-teman yang sering menanyakan kapan pendaftaran dibuka, jadi kemungkinan akan dibuka sebentar lagi atau dalam minggu-minggu ini. Jadi silahkan teman-teman prepare semua aspek dengan sebaik mungkin agar tidak ada kata menyesal di kemudian hari. Nanti sambil nunggu edaran dari web resmi penerimaan calon anggota Polri. Karena untuk plan atau rencana pembukaannya itu direncanakan pasti tiap tahun itu hampir sama, itu di bulan 3 atau bulan Maret sampai bulan 4 atau bulan April. Karena untuk web sekarang itu lagi dalam proses pengecekan atau uji coba sistem. Jadi yang terpenting adalah persiapan dari teman-teman semua agar nanti hasilnya bisa maksimal dan teman-teman bisa lulus terpilih. Amin. Nah, ketika teman-teman mengakses web penerimaan Polri, sekarang itu sistemnya lagi maintain atau masih dalam proses perbaikan. Karena apa? Karena proses pendaftaran itu akan segera dibuka. Jadi tim dari Mabes Polri itu akan mempersiapkan web dengan sebaik mungkin agar nanti tidak terjadi error dan lain hal. Jadi bagi teman-teman yang ketika mengakses web penerimaan Polri keluar tulisan seperti ini, itu artinya forbidden, itu terlarang, itu maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi Anda tidak diizinkan untuk mengakses situs ini. Itu dari Mabes Polri langsung. Nah, di sini juga ada info baru, yaitu ada website baru seputar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini, dan bagi teman-teman yang mau mengecek info rekrutmen nanti bisa cek di fitur Polri di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke web penerimaan.polri.go.id. Nah, di sini ada info terbaru guys seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini. Apakah nanti sistemnya akan dilaksanakan secara terpadu atau terintegrasi? Nah, mau tahu infonya seperti apa? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, mau tahu info terbarunya apa? Yaitu seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini akan dilaksanakan dengan sistem secara terpadu, yaitu tahapan seleksinya hampir sama dengan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk jalur Akpol, Bintara, Tamtama itu tetap terpisah atau ada jalurnya tersendiri. Oke, aku akan menjelaskan sistem secara terpadu lebih rinci lagi, yaitu penerimaan anggota Polri di tahun ini itu akan dilaksanakan dengan sistem secara terpadu, yaitu pelaksanaan penerimaan perwira atau Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri yang akan dilaksanakan secara bersamaan atau terpadu. Jadi sehingga nanti teman-teman tidak bisa memilih mendaftar dua, jadi harus satu jalur yang harus teman-teman pilih. Misalkan teman-teman memenuhi syarat untuk mendaftar Akpol, kalau mau ikut Akpol silahkan ikut Akpol. Jika teman-teman memenuhi syarat di jalur Bintara PTU, silahkan teman-teman daftar di jalur Bintara PTU. Jika teman-teman jalurnya masuk ke jalur Bakomsus, silahkan teman-teman daftar di jalur Bakomsus. Nah, jika teman-teman bisanya di jalur Tamtama, silahkan daftar di jalur Tamtama. Jangan sampai teman-teman salah memilih jalur, karena teman-teman bisa akan digugurkan atau di TMS-kan. Sehingga bagi teman-teman yang mau mendaftar itu bisa memilih dan menentukan. Seperti yang udah aku bilang tadi, teman-teman mau nanti mau daftar di Akpol, Bintara, ataupun Tamtama Polri sesuai dengan persyaratan. Jadi untuk perwira atau taruna Akpol itu pendidikannya akan tetap dilaksanakan selama kurang lebih 4 tahun di Akpol Lemdiklat Polri Semarang dengan lulus pangkat
IPDA atau Inspektur Polisi 2. Nah, untuk jalur Bintara, pendidikan akan dilaksanakan selama kurang lebih 7 bulan di Pusdik atau SPN Polri dan lulus dengan pangkat Bribda atau Brigadir Polisi 2. Nah, untuk jalur Bintara sendiri itu nanti ada jalur Bintara PTU dan jalur Bakomsus. Nah, silakan untuk jalur-jalurnya nanti teman-teman bisa cek atau baca di web atau edaran penerimaan Polri ketika edarannya sudah resmi keluar. Sedangkan untuk jalur Tamtama, pendidikan itu akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan di Pusdik Brimob atau Pusdik Polair Lemdiklat Polri dan lulus dengan pangkat Barada, yaitu Bayangkara Polisi 2. Jadi untuk info dan lain-lain silahkan nanti teman-teman bisa cek di web penerimaan Polri atau langsung ke Biro SDM Polda atau Polres teman-teman masing-masing. Dan ingat, pelaksanaan penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini dilaksanakan dengan prinsip betah, yaitu prinsip transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, ingat seperti yang udah aku jelaskan tadi bahwa sistem penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini akan dilaksanakan dengan sistem terpadu. Tapi di sini aku akan menjelaskan juga yaitu sistem penerimaan terintegrasi. Takutnya nanti semisal sewaktu-waktu itu penerimaan dilaksanakan dengan sistem terintegrasi, teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan sistem terintegrasi. Penerimaan terintegrasi adalah penerimaan anggota Polri yang tidak membedakan jalur seleksi atau menggabungkan pelaksanaan seleksi sebelumnya antara lain yaitu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri menjadi satu jalur penerimaan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dari pendaftaran. Jadi jalur seleksi hanya dibuka satu jalur, yaitu penerimaan Polri saja. Tapi di dalamnya itu tetap ada kolom peminatan, yaitu untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri. Selanjutnya berkas persyaratan. Jadi berkas persyaratan hanya tercantum menjadi calon anggota Polri. Jadi bagi teman-teman yang mau membuat SKCK dan surat-surat lainnya, silahkan untuk persyaratannya cantumkan untuk menjadi calon anggota Polri saja, atau nanti lebih jelasnya bisa sambil tanya ke panitia Polres masing-masing, karena tiap Polres itu bisa berbeda kebijakan. Terus nanti ada proses verifikasi. Jadi proses verifikasinya itu akan dilaksanakan menjadi satu jalur antara Akpol, Bintara maupun Tamtama Polri. Kemudian di Rikmin itu nanti tidak ada pemisahan data per jalur seleksi karena hanya satu jalur seleksi saja. Nah, nanti info lebih jelasnya nanti teman-teman sambil tanya ke Polres atau Polda teman-teman masing-masing, tinggal ikuti aturan atau petunjuknya. Kemudian di Rikes atau pengecekan kesehatan itu tidak ada pemisahan data per jalur seleksi karena itu hanya satu jalur seleksi. Jadi pengecekan Rikes antara jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama itu akan dilaksanakan berbarengan. Selanjutnya itu tes psikologi. Jadi tidak ada pemisahan data per jalur seleksi karena hanya ada satu jalur seleksi. Jadi di tes psikologinya itu kemungkinan akan dilaksanakan secara berbarengan antara jalur Akpol, Bintara maupun Tamtama Polri. Kemudian di tes jasmani juga tidak ada pemisahan data per jalur seleksi karena hanya ada satu jalur seleksi. Jadi tes kesamaptaan jasmani itu akan dilaksanakan berbarengan antara Akpol, Bintara maupun Tamtama Polri. Kemudian di tes akademik juga sama, yaitu tidak ada pemisahan data per jalur seleksi karena hanya akan dilaksanakan satu jalur seleksi saja. Jadi kemungkinan pelaksanaan tes akademiknya akan dilaksanakan berbarengan. Nah, untuk bidang-bidangnya nanti akan disesuaikan. Nanti tinggal ikuti petunjuk atau info lebih lengkap lagi di Polres atau Polda teman-teman masing-masing. Nah, baru nanti di sidang menuju Rikes atau pengecekan kesehatan tahap 2 itu ada pemisahan jalur seleksi berdasarkan ranking peserta. Artinya untuk
tahapan Akpol itu akan ada tahapan lebih lanjut lagi. Terus untuk tahapan Bintara dan Tamtama juga ada tahapan seleksinya tersendiri. Jadi ketika sidang menuju Rikes 2 itu jalurnya baru akan dipisah, karena memang untuk tes Akpol itu masih ada tes tahap selanjutnya. Dan untuk Bintara dan Tamtama itu biasanya cukup sampai di tingkat Panda. Kemudian ada proses validasi. Jadi nanti akan dicek jalur dari peserta yang ikut. Takutnya ada peserta yang salah jalur, seperti di tahun-tahun sebelumnya, misalkan jalur Bakomsus itu masuk ke PTU, terus SMK itu masuk ke Akpol. Nah, itu bisa menggugurkan, karena untuk maksimal lulusan SMK itu bisanya hanya bisa daftar di Bintara PTU ataupun di jalur Bakomsus. Itu sesuai sama jurusan. Jadi kalau jurusan dari teman-teman itu masuk ke dalam kategori jalur Bakomsus, silahkan masuk ke jalur Bakomsus. Jika tidak, nanti bisa masuk ke jalur PTU. Nah, untuk jurusan teman-teman yang tidak ada di situ, nanti seandainya masih ragu, silahkan bisa bertanya ke panitia Polres teman-teman masing-masing, karena memang ada beberapa jurusan yang kadang agak 50-50 ya, bisa masuk ke Bakomsus ataupun tidak. Jadi biar aman, teman-teman langsung tanya ke panitia Polres agar nanti bisa fix lagi. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengumpulan nilai. Jadi pengumpulan nilai ini sudah dipisah berdasarkan tiap jalur seleksi. Jadi untuk nilai yang masuk Akpol nanti udah terpisah, terus untuk Bintara juga terpisah, dan teman-teman yang ikut Tamtama juga terpisah. Intinya tahapan seleksinya ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, cuman bedanya sekarang tahapan seleksinya itu dilaksanakan berbarengan. Jadi mungkin dilakukan biar lebih efektif lagi, tidak membuang-buang waktu dan tidak memerlukan banyak biaya. Jadi kemungkinan tahapan seleksinya itu biar lebih efektif lagi. Nah, untuk mekanisme penerimaan calon anggota Polri dengan sistem terintegrasi, jadi gambaran atau alurnya itu seperti ini. Jadi dari pendaftaran online cuman ada satu jalur, yaitu penerimaan Polri saja. Terus nanti proses melakukan verifikasi online. Jadi untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama itu prosesnya sama. Terus fakta integritas, terus rikmen awal itu antara Akpol, Bintara, dan Tamtama juga sama, itu berbarengan. Terus pelaksanaan Rikes tahap 1 atau pengecekan kesehatan 1 juga berbarengan. Terus psikologi atau Rikpsi tahap 1 itu juga berbarengan. Kemudian tes jasmani itu juga akan dilaksanakan berbarengan. Kemudian tes akademiknya juga itu akan dilaksanakan secara berbarengan. Baru ketika sidang menuju Rikes 2 atau pengecekan kesehatan 2 itu akan dilaksanakan pemisahan berdasarkan jalur yang sudah teman-teman pilih dan nilai ranking. Jadi untuk Akpol nanti akan lanjut ke tes Akpol di tahap berikutnya. Untuk Bintara juga sama dan Tamtama juga sama. Nanti akan dilaksanakan proses validasi pendaftaran. Takutnya ada dari teman-teman yang salah memilih jalur, nanti akan dicek di sini. Kemudian yaitu pengecekan Rikes tahap 2. Jadi kemungkinan tahapan seleksinya ini akan lebih ketat lagi. Jadi silahkan teman-teman prepare semua aspek agar semuanya aman. Kemudian PMK dan psikologi tahap 2 dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian supervisi. Selanjutnya penentuan kelulusan tingkat Panda untuk Akpol. Terus sidang kelulusan akhir untuk jalur Bintara dan untuk jalur Tamtama Polri. Nanti untuk teman-teman yang masuk Akpol masih tetap ada seleksi tingkat Panpus. Jadi untuk jalur Bintara dan Tamtama itu sudah pengumuman siapa yang lulus terpilih atau siap-siap menuju ke buka pendidikan. Dan untuk tahap Akpol itu masih lanjut ke sidang kelulusan akhir tingkat Panpus. Nah, biasanya bagi teman-teman yang jatuh di tingkat Panpus itu nanti bisa memilih jalur ke jalur Bintara Polri tanpa melaksanakan tes lagi. Tapi bagi teman-teman yang ikut Akpol terus jatuh di seleksi awal, misalkan jatuh di rekmen awal gitu, atau di Rikes tahap 1 atau di psikologi tahap 1 atau di jasmani atau di seleksi tingkat Panda, itu biasanya langsung gagal atau
harus mendaftar di tahun berikutnya lagi. Tapi bagi teman-teman yang jatuh di sidang kelulusan akhir tingkat Panpus, itu nanti bisa memilih di jalur Bintara tanpa tes. Tapi bagi teman-teman yang tidak mau mengambil itu, silahkan, bisa aja. Jadi teman-teman bisa menolaknya, teman-teman tinggal persiapkan lagi untuk seleksi Akpol di tahun berikutnya. Selanjutnya aku akan membahas tentang matra yang akan digunakan untuk berkas-berkas dari teman-teman di seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini. Apakah bisa menggunakan materai 6.000 atau materai yang 10.000? Oke, next, untuk info dan penjelasannya aku akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi silahkan pantau terus agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini. Itu aja yang bisa aku share kali ini, semoga infonya bisa bermanfaat. Silahkan tonton di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.